Diberkatilah Bapak yang dipuja selama-lamanya. Doa sebelum Tutup pala. Kepalanya ditutup. sebelum membaca. Halaman 48. Membaca Torah. Pembacaan Torah. Baru Yahweh Elohim mereka orang Serta kabar. lanu mikol kafmin penatan lanu et torato. Amin. Baru kata yang dinoten Torah. Baru kata Yahweh nodein Torah. Pasal 37 atau pasal 38. Keluaran pasal 37 dan Bezalel membuat tabut dari kayu akasia 2,5 hasta panjang dan 1,5 hasta lebar dan 1,5 hasta tinggi, yaitu kira-kira 3 sampai 4 kaki panjang dari 2,5 kaki lebar dari tinggi. Ia melapisinya dengan emas murni baik di dalam dan di luar, dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Ia menuangkan 4 gelang emas untuk tabut itu dan mengikatnya untuk 4 kakinya dengan 2 gelang di satu sisi dan 2 gelang di lainnya. Lalu ia membuat pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas, dan ia memasukkan pengusung itu ke dalam gelang pada sisi tabut itu. Untuk mengangkutnya ia membuat tutup belas kasihan, tutup kedamaian dari emas murni, dan 1/2 hasta panjang dan 1/2 hasta lebar, kira-kira 3/4 kaki panjang dan 2,5 kaki lebar. Lalu ia membuat 2 kruk dari emas empaan di ujung penutup. Ia membuat 1 kruk di salah satu ujung dan kruk kedua di ujung lain. Pada kedua ujung itu ia membuatnya satu kesatuan dengan tutupnya. Kruk ini mengembangkan sayapnya ke atas menundungi penutup itu. Dengannya kruk itu saling berhadapan menatap ke arah tutupnya. Ia membuat meja dari kayu akasia 2 hasta panjang, 1 hasta lebar, dan 1,5 hasta tinggi, kira-kira kaki panjang dan 1,5 kaki lebar dan 2,5 kaki tinggi. Lalu ia melapisinya dengan emas murni dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Ia juga membuat batas di sekelilingnya setelapak tangan lebar dan menaruh bingkai emas di bibirnya. Ia menuang 4 gelang emas untuk meja itu, dan ia
mengikatkannya di 4 sudutnya, di mana 4 kakinya berada. Gelang-gelang itu ditaruh di dekat bibirnya untuk memegang pengusung, digunakan dalam membawa meja. Pengusung untuk membawa meja itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. Ia membuat perkakasnya dari emas murni, yaitu untuk meja, piring, cawan, mangkok, dan kendi untuk menuang persembahan minuman curahan. Ia juga membuat kaki dia dari emas murni yang ditempa alas dan gagangnya dan mangkoknya seperti bunga kelopak dan bunganya satu kesatuan dengannya. 6 cabang membentang dari sisi kaki dia itu, 3 di satu sisi dan 3 di sisi lain. 3 kelopak berbentuk seperti bunga almond dengan bunga dan kembangnya berada di satu cabang berikutnya, dan sama untuk semua 6 cabang yang membentang dari kaki Diana. Dan pada kaki Diana itu ada 4 mangkok berbentuk seperti bunga almond dengan kelopak dan bunganya. Salah satu kelopak berada di bawah sepasang cabang pertama membentang dari kaki Diana, kelopak kedua di bawah pasangan kedua, dan kelopak ketiga di bawah pasangan ketiga. Untuk semua 6 cabang itu, kelopak dan cabang itu semuanya satu kesatuan dengan kaki Diana itu, ditempa dari emas murni. Ia membuat 7 pelita dengan sepit pembersihnya dan penandanya dari emas murni. Ia membuat kaki Diana dan segala perkakasnya dari 1 talenta, yaitu kira-kira 75 pon dari emas murni. Ia membuat mesbah dupa dari kayu akasia persegi 4, sehasta panjang lebar dan 2 hasta tinggi, kira-kira 1,5 kaki panjang dan lebar, dan kira-kira 3 tinggi. Tanduknya dibuat satu kesatuan dengannya. Ia melapisinya dengan emas murni atasnya dan semua sisinya, dan tanduknya dilapisi dengan emas murni. Dan ia juga membuat bingkai emas di sekitarnya. Dia membuat 2 gelang emas untuk mesbah di bawah bingkai, 2 sisi berhadapan untuk memegang pengusung yang digunakan untuk mengangkutnya. Ia membuat pengusung itu dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Ia juga membuat minyak urapan yang kudus dan kemenyan dupa murni dari rempah-rempah harum wangi sesuai seni alih wangian. Ia membangun mesbah persembahan bakaran dari kayu akasia 3 hasta tinggi, kira-kira 4,5 kaki tinggi persegi 4, 5 hasta panjang dan 5 hasta lebar, kira-kira 7,5 kaki panjang dan lebar. Ia membuat tanduknya pada 4 sudutnya, sehingga tanduk dan mesbah itu semuanya satu kesatuan. Ia membalut mesbah itu dengan tembaga. Ia membuat semua perkakas dari tembaga, kuali, skop, bokor, pemercik, garpu, daging, dan nampan api. Ia membuat pengangkangan untuk mesbah. Jala tembaga ditaruh di bawah jalurnya, mulai dari setengah tingginya mesbah itu. Ia menuang 4 gelang untuk memegang pengusung untuk 4 sudut pengangkangan tembaga. Ia membuat pengusungnya dari kayu akasia dan melapisinya dengan tembaga. Ia memasuknya
pengusung itu ke dalam gelang sehingga itu ada di sisi mezbah untuk membawanya. Ia membuat mezbah berongga dengan papan. Ia membuat bejana untuk pemasuhan dari tembaga dan alasnya dari tembaga. Bejana dan alasnya dibuat dari cermin. Para perempuan yang melayani di pintu masuk kemah pertemuan. Lalu yang membuat lantaran sisi selatan adalah 100 hasta panjang, kira-kira 150 kaki panjang, dan mempunyai tirai lenan pintal halus dengan 20 tiang dan 20 alas tembaga, dan dengan kain dan penyambung perak pada tiang. Sisi utara juga 100 hasta panjang, kira-kira 150 kaki panjang, dan mempunyai 20 tiang dan 20 alas tembaga dengan kain dan penyambung perak di tiangnya. Ujung barat adalah 50 hasta lebar, kira-kira 75 kaki lebar, dan memiliki tirai dengan 10 tiang dan 10 alas dengan kain dan penyambung dari perak di tiangnya. Ujung timur ke arah matahari terbit juga 50 hasta lebar, kira-kira 75 kaki lebar. Tirai 15 hasta panjang, kira-kira 20 setengah kaki panjang, berada di satu sisi pintu masuk timur dengan 3 tiang dan 3 alas tiang, dan tirai 15 hasta panjang, kira-kira 22 setengah kaki panjang, berada di sisi lain. Pintu masuk timur ke pelantaran dengan 3 tiang dan 3 alas tiang. Semua tirai di sekeliling pelantaran dibumi dari lenan pintal halus. Alas untuk tiang itu dibuat dari tembaga, kain, dan penyambung pada tiang itu dari perak, dan puncaknya dilapis dengan perak. Maka seluruh tiang dari pelantaran itu mempunyai penyambung dan perak. Layar tirai untuk masuk ke pelantaran adalah dari benang biru, ungu, dan merah, dan lenan pintal halus karya pemintal itu 20 hasta panjang, kira-kira 30 kaki panjang. Tinggi layar tirai itu sama dengan tirai lain untuk pelantaran, 5 hasta tinggi, kira-kira 7,5 kaki tinggi. Layar tirai itu memiliki 4 tiang dan 4 alas dari tembaga, kain, dan penyambungnya adalah perak, dan puncaknya dilapisi dengan perak. Semua patok tenda tabernakal itu sendiri dan di sekeliling pelantaran itu adalah tembaga. Inilah daftar bahan yang digunakan untuk tabernakal itu. Tabernakal hukum yang dicatat atas perintah Mose oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Aaron. Sekarang Basilel, anak Uri bin Hur dari suku Yada, membuat segala yang Yahweh perintahkan kepada Mose, dan bersama dia adalah Oblia, anak Asimah dari suku Dan, seorang pengrajin dan perancang dan penun kain biru, ungu, dan merah, dan lenan halus. Jumlah keseluruhan emas dari persembahan ujakan yang dipakai untuk semua pekerjaan pada tabernakal itu adalah 29 talenta dan 730 yeskial sesuai yeskial kudus. Berat emas adalah 1 ton lebih dari 2000 pon. 25 perak yang diperoleh dari masyarakat yang dihitung dalam sumsu adalah 100 talenta dan Habis. Sampai 20 gitu. 49, halaman 49.
baru baca ya. Ini yang tidur ya. Ya, biarkan sudah membaca. Ya, buka. 49, halaman 49. 49. Ya, baca. Kan sesudah pembacaan Torah, baru ada Yahweh Elohinu naik ke olam, asen natalanu Torah emet bekain olam, nata betokenu aliat lanu Yesua Amasya Adonenu, baru ada Yahweh notein hatorah. Diberkatilah Bapak Yahweh pemberi Torah. Amin.